Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kalsum, mahasiswa semester 5 dengan NEM 182409, periode pendidikan agama Islam, STAI An-Nadwah Kuala Tungkal. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dorongan mencari rezeki yang halal. Pengertian rezeki yang halal. Apa itu rezeki? Kita ketahui, rezeki adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh makhluk hidup, seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Sedangkan halal berasal dari kata bahasa Arab halal, yang berarti diperbolehkan, disahkan, diizinkan. Jadi, rezeki yang halal adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan boleh dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kriteria rezeki yang halal. Dalam buku Muhammad Quraish Shihab diterangkan bahwa kriteria halal ada dua, yaitu halal dari segi zatnya dan halal dari cara memperolehnya. Hadis tentang dorongan mencari rezeki yang halal. Hadis Miqdam bin Ma'di Qoribah tentang Nabi Daud makan dari usahanya sendiri. Hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma aqala ahidun ta'aman qata khairan man an yaqulu min amali yadai wa anin nabiyyillahi Daudu alaihi salam kan yaqulu min amali yadai, yang artinya dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari hasil keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud itu pun makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis Bukhari ini menerangkan bahwa rezeki yang baik adalah rezeki yang didapat dari jalan yang halal dan dari usahanya sendiri. Dalam hadis ini juga dicontohkan bahwa Nabi Daud, walaupun beliau seorang nabi dan kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Nabi Daud tetap bekerja keras dan tetap berusaha dalam memenuhi kehidupannya. Dan adapun cara mencari rezeki yang halal. Di dalam mencari rezeki yang halal, hendaklah memperhatikan halal dan haramnya, baik dan buruknya, karena mencari rezeki yang halal itu wajib hukumnya. Tidak boleh mengikuti kehendak hawa nafsu yang menyimpang ajaran Islam dan langkah-langkah syaitan, karena rezeki yang halal akan berpengaruh negatif dan dalam segi-segi hidup dan kehidupan baik perilakunya sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Nah, dari itu kita dianjurkan mencari rezeki yang halal. Allah berfirman, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Al-Mu'min ayat 51. Maksud makanan yang baik-baik di sini adalah yang halal. Yang demikian ini diperintahkan terlebih dahulu sebelum mengerjakan amal yang soleh lainnya. Adapun hikmah jika kita mencari rezeki yang halal. Yang pertama, dosanya akan diampuni. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal, maka dengan sendirinya akan menambahkan keyakinan diri bahwa Allah dekat dengan kita, yang selalu mendengarkan doa-doa kita. Yang ketiga, menumbuhkan sikap juang yang tinggi dalam menegakkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Bagi orang yang selalu mengusahakan untuk menjaga makanan dari yang haram, berarti ia telah berjuang di jalan Allah dengan derajat yang tinggi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berusaha atas keluarganya dari barang halalnya, maka ia seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Dan barang siapa menuntut dunia akan barang halal dalam penjagaannya, maka ia berada di dalam derajat orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya, hadis tentang dorongan mencari rezeki yang halal. Kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, yang mana saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari Nur Halijah, yang mana pertanyaannya,
Coba jelaskan maksud dari segi memperoleh dan dari segi zatnya, berikan contohnya masing-masing. Baiklah, kita ketahui makanan dari halal zatnya yakni bahan dasarnya makanan itu sendiri sebelum diolah. Misalkan kita akan memasak roti bahan dasarnya itu tepung terigu, telur, dan bahan lain-lainnya, dan bahannya itu adalah yang halal untuk dikonsumsi. Dan maksud dari cara memperolehnya itu ialah artinya itu makanan yang kita dapat itu bukan dari cara yang batil ataupun dari cara yang mencuri dan kejahatan yang lainnya. Itulah maksudnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Nurjanah, yang mana pertanyaannya dari yang dijelaskan adakah kriteria yang lain, kriteria makanan yang halal? Dan saya jawab ada, yaitu kriteria halal cara memprosesnya. Maksudnya bagaimana makanan atau minuman tersebut diproses. Misalkan jika kita ingin memasak, pastikan bahan baku makanan diolah tidak terkandung unsur-unsur haram seperti babi, alkohol, dan lainnya. Alat masak yang dipakai tersebut tidak tercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal. Itulah maksudnya. Pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Ria Rubini, yang mana pertanyaannya bagaimana syarat-syarat makanan yang kita konsumsi itu halal. Syarat-syarat yang kita konsumsi itu halal yang kita konsumsi itu jika sudah memenuhi kriteria yang sudah saya jelaskan tadi, maka makanan yang kita konsumsi itu akan halal. Keempat, yaitu pertanyaan dari Lulu Kudrayani, yang mana pertanyaannya bagaimana dengan seseorang laki-laki yang mencari rezeki dengan cara berdandan menyerupai perempuan. Saya sebutkan dulu, yang mana terdapat dalam Quran surah At-Tin 95, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Soal laki-laki yang berpenampilan dan berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya, pendapat ulama itu sepakat hukumnya itu haram. Imam Az-Zati dalam kitabnya Al-Khabair mengulangkan perkara tersebut dosa besar, seperti dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki dan para laki-laki yang menyerupai perempuan. Maka dari itu tidak halal dalam mencari rezekinya karena berpenampilan seperti perempuan. Itu pertanyaan dari Nurul Huda, yang mana pertanyaannya, apakah dengan cukup kita berdoa kepada Allah rezeki kita akan lancar? Tidak. Kita emang harus takwa kepada Allah, tetapi kita harus tawakal juga. Maksudnya berusaha semaksimal mungkin dalam mencari rezeki. Tidak akan lancar jika kita tidak berusaha, maka kita harus berusaha juga. Tidak cukup untuk hanya takwa kepada Allah. Ya, pertanyaan dari Mulyana, yang mana pertanyaannya, apa hubungan antara rezeki yang sudah ditakdirkan dengan usaha manusia? Kita ketahui rezeki terdiri dari dua jenis. Jenis rezeki yang kita cari dan rezeki yang datang dengan sendirinya. Rezeki yang datang dengan sendirinya itu berupa keberadaan, usia, keluarga, dan lain-lainnya. Sedangkan rezeki yang kita cari yaitu memberikan kita kemampuan kita yang diperlukan untuk berusaha dalam bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Nah, maka itu dengan berdoa dan berusaha itulah hubungan antara rezeki yang halal yang sudah ditakdirkan dengan manusia. Begitulah. Jadi itu pertanyaan dari Muhammad Muhaimin Ishak, yang mana pertanyaannya,
Bagaimana pendapat pemakalah tentang pedagang yang menggunakan sebagian jalan yang merupakan hak umum untuk berdagang? Semisal pedagang yang meletakkan barang dagangnya hingga ke trotoar jalan. Kita ketahui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Pemerintah mengizinkan orang untuk berjualan di trotoar. Diatur dalam pasal 13. Tetapi dengan mempertimbangkan jenis kegiatan, waktu pemanfaatan, jumlah pengguna, dan kegiatan dan ketentuan teknis yang berlaku. Jadi bagi saya, boleh saja kita mencari rezeki yang halal, asalkan tidak merugikan orang lain ataupun mengganggu orang lain, dan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Muhammad Al-Habibi, yang mana pertanyaannya, apa saja hal-hal yang mengurangi rezeki kita? Rezeki kita itu tidak berkah, padahal sudah dengan cara mencari rezeki dengan ajaran Rasulullah. Baiklah, hal-hal yang kita membuat kita tidak berkah itu bisa disebabkan kita pernah, yang pertama, durhaka kepada orang tua, memutuskan tali silaturahmi, bersumpah palsu, ataupun bersumpah dengan orang lain. Hal tersebut kan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Mungkin kita perbaiki dulu hal-hal yang pernah kita lakukan dalam keburukan ataupun larangan Allah. Insya Allah hidup kita ataupun rezeki kita akan berkah. Selanjutnya pertanyaan dari Rosita Sari, yang mana pertanyaannya dijelaskan di makalah hikmah dalam bekerja. Jika hikmah tersebut tidak dilaksanakan salah satunya, apakah mereka tidak mendapatkan dalam bekerja? Yang lainnya juga. Baiklah, kita ketahui hikmah tersebut adalah keutamaan. Keutamaan itu sama dengan hikmah, bukan untuk dilaksanakan. Jadi jika kita mencari rezeki yang halal, pasti akan mendapatkan hikmah ataupun keutamaan. Di antaranya bersama pendahului mengasihkan setiap wajah dan selanjutnya itu ada pertanyaan dari Rinaldi, yang mana pertanyaannya, apakah ada penjelasan hadis ataupun dalil yang menjelaskan bahwa kalau seseorang memakan uang yang haram akan menjadi orang yang tidak benar? Kita ketahui haram itu tindakan yang dilarang di dalam Islam. Maka dari itu kita dianjurkan mencari rezeki yang halal, yang mana terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Pertanyaan dari Maharus Ali, yang mana pertanyaannya, sebagai seseorang anak yang masih ditanggung kebutuhan hariannya oleh orang tua, bagaimana cara kita mendorong orang tua untuk mencari rezeki yang halal tanpa adanya unsur pemerintah atau menggurui? Kita ketahui dulu orang tua kita itu ada yang salahkah dalam mencari rezekinya? Jika tidak melenceng dengan ajaran dalam Islam, untuk apa kita tegur? Tapi jika sebaliknya, maka cara-cara supaya kita tidak menggurui atau memerintah orang tua, kita ajak orang tua selalu mendekatkan diri dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasul. Kita ajak ke pengajian sehingga orang tua kita paham akan mencari rezeki yang halal. Begitu. Selanjutnya pertanyaan dari Masudi Soleh, yang mana apa saja keutamaan jika mencari rezeki yang halal? Tadi saya sudah jelaskan, bisa lihat lagi video saya, keutamaan atau hikmah dalam mencari rezeki yang halal. Itu pertanyaan dari Julfa Huratus Sufa, yang mana pertanyaannya, apabila pertentangan bagi seorang yang tersadar dalam pencarian rezekinya atau nafkahnya dengan satu pekerjaan yang dilarang oleh agama,
namun dilakukan karena ada alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Apakah tidak termasuk golongan rezeki yang halal, dan apakah dampak dari hal tersebut kepada diri seseorang? Pekerjaan yang dilarang oleh agama. Jangan sampai mencari rezeki yang dilarang oleh agama. Carilah rezeki dengan cara yang halal, yang mana sudah diajarkan di dalam Quran Surah Al-A'raf 157, walaupun itu untuk mencukupi hidup. Adapun dampaknya, jika bekerja yang dilarang Allah ataupun yang dilarang oleh agama, hidupnya tidak akan tenang, akan dilanda ketakutan dan mengurangi kenikmatan. Yaitu pertanyaan dari Rizky Istiqomah, yang mana pertanyaannya, apa pendapat Anda tentang seseorang pengemis atau meminta-minta yang padahal dia masih sanggup untuk bekerja, tetapi dia memutuskan untuk menjadi pengemis, dan apa yang harus kita lakukan jika orang tersebut meminta-minta kepada kita? Pendapat saya, dengan orang yang minta-minta padahal masih sanggup, itulah mereka yang mengingkari nikmatnya Allah yang dianugerahkan kepada mereka, baik berupa badan yang kuat, akal, kecerdasan, maupun kemampuan, tetapi dia memilih untuk mengemis. Durhakalah mereka karena tidak mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang telah diberikan Allah, yaitu nikmat berupa badan yang sehat ataupun anggota tubuh yang lainnya. Ada pepatah yang mengatakan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka dari itu, syukuri nikmat Allah dan manfaatkanlah anggota tubuh kalian, karena meminta-minta perbuatan yang hina. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu, kita kasih tahu kepada mereka, jangan meminta-minta. Tapi jika kita ada uang lebih atau melebihi yang kebutuhan kita, tidak apa-apa, kita memberi. Insya Allah akan dapat pahala kalau kita ikhlas. Ada pertanyaan dari Ramayana, yang mana pertanyaannya, bagaimana seseorang yang sudah memenuhi syarat mencari rezeki yang halal dalam Islam tetapi lalai dalam kewajibannya? Orang yang lalai terhadap sholatnya akan celaka. Terdapat di dalam Quran surah Al-Ma'un 4-5. Maka dari itu, kita tetap mencari rezeki yang halal, tapi jangan lupa dengan kewajiban kita sebagai umat Islam. Pertanyaan dari Rita Montapeah, yang mana pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan rezeki yang lebih? Cara mencari rezeki yang lebih, caranya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan perintahnya semata-mata untuk mengharapkan ridhonya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, banyak berimpak ataupun bersedekah di jalan Allah. Yang ketiga, bersilaturahmi dengan sesama. Dan selanjutnya, banyak-banyak untuk bersyukur dan yang lainnya. Pertanyaan dari Mary Adelia Octavia, yang mana pertanyaannya, kita ketahui bahwa rezeki sudah ditakdirkan, lalu bagaimana dengan seseorang yang mencari rezeki yang tidak halal? Justru mereka sukses di dunia, mengapa demikian? Banyak kita lalui ya. Jangan terpengaruh dengan yang dimiliki orang lain. Percayalah dengan rezeki yang Allah tetapkan. Mencari rezeki tidak halal tentu saja adalah dosa, dan itu pun haram, yang mana sudah saya jelaskan tadi. Kenapa mereka sukses? Yakinlah dengan yang Allah takdirkan. Mungkin mereka sukses hanya di dunia, tetapi di akhirat kelak mereka yang mencari rezeki tidak halal tersebut akan mendapatkan siksaan yang mana sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Maka dari itu, janganlah terpengaruh, carilah rezeki yang halal. Dan pertanyaan dari Nur Asiyah, yang mana pertanyaannya, bagaimana tanggapan pemakalah lalai sebagai kewajiban hambanya demi mengejar pekerjaan yang halal?
Ini hampir sama dengan pertanyaan seperti pertanyaan Ramayana tadi, yang mana sudah saya jelaskan tadi. Pertanyaan Ramayana tadi, orang yang lalai terdapat dalam Quran surah Al-Maun 4-5, lalai terhadap kewajibannya akan celaka ataupun kehidupannya tidak berkah. Saya ingatkan lagi, janganlah kalian lupa dengan kewajiban Anda sebagai umat muslim. Pertanyaan dari Miftahul Jannah, ini pertanyaannya sama seperti pertanyaan Mulyana tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Tidak apa-apa, akan saya jelaskan lagi. Hubungan rezeki dengan usaha manusia. Rezeki terdiri dari dua jenis, rezeki yang kita cari dan rezeki yang datang dengan sendirinya. Rezeki yang datang dengan sendirinya itu berupa badan yang sehat, keluarga, usia, dan yang lain-lainnya. Ini memberikan kemampuan kita untuk bekerja ataupun berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Maka rezeki yang kita cari akan terbuka dengan kita berusaha dan berdoa. Itulah hubungannya, hubungan usaha manusia, antara rezeki dengan usaha manusia. Nah, itulah tadi sudah beberapa pertanyaan sudah saya jelaskan. Terima kasih yang sudah bertanya. Dan kalian yang ingin bertanya tentang materi saya tadi, bisa komen di bawah ataupun bisa chat langsung lewat WA saya, akun saya. Silakan. Dan mohon maaf, dalam penyampaian saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi masih ada kurang ataupun belum jelas. Saya juga masih dalam proses pembelajaran, jadi mohon maaf. Maka dengan akhir kata, dengan video ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.